Kami dari tim Yesus Kuatku mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini izinkan saya mengucapkan selamat Hari Natal. Dan sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Allah, saya undang kita semua menundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam sorga, sebelum kami membaca sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau saja yang mengurapi baik hamba-Mu maupun saudara-saudara mendengarkan dengan urapan dari sorga, sehingga firman yang kami terima dapat menguatkan kami dan memberikan kami damai sukacita di hari Natal ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Allah pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat ke-46. Berbunyi sebagai berikut. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jika kita bicara mengenai atau soal gelap atau kegelapan, maka dalam Alkitab kegelapan sangat sering dihubungkan dengan dosa. Kegelapan sering dihubungkan dengan suatu kehidupan yang jauh dari Allah. Kegelapan sering juga disamakan seperti suatu kehidupan manusia yang memberontak terhadap Allah. Itulah gambaran dari gelap atau kegelapan dalam firman Allah. Kalau kita membaca Mazmur pasal 107 ayat 10-11, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Dalam Mazmur 107 ini, manusia yang berdosa itu digambarkan seperti mereka yang terkurung dalam suatu tempat yang sangat gelap. Dengan upayanya sendiri, dengan usahanya sendiri, manusia itu berusaha untuk dapat keluar. Manusia berusaha untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan itu. Tetapi dengan usahanya sendiri, manusia tidak dapat menemukan jalan keluar. Manusia tidak dapat keluar dari penderitaan. Itulah yang dimaksudkan. Jadi oleh pemazmur, manusia itu digambarkan seperti seorang pesakitan. Seorang penjahat yang sedang menunggu waktu untuk dihakimi, diadili, kemudian dijatuhkan hukuman. Sama sekali hopeless. Tidak ada harapan untuk bisa lolos dari penghukuman. Tetapi Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah itulah yang telah datang ke dunia ini dan berinkarnasi menjadi manusia. Bahkan Allah itu telah merendahkan diri sedemikian rupa menjadi manusia. Dan kita tahu itulah Yesus. Yesus yang telah datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Untuk membebaskan
manusia dari penghukuman kekal. Haleluya. Karena Alkitab katakan, barang siapa yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, beriman kepadanya, yang menerima dan mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia tidak akan binasa, tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Ada suatu janji yang indah. Kalau kita mau terima Yesus, kita mau akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka ia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Jadi, kunci untuk manusia dapat memperoleh keselamatan kekal adalah percaya, mengakui, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah perantara antara Allah dan manusia. Apabila seseorang menghampiri Allah, maka satu-satunya jalan yang harus dilakukan adalah dengan percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Sebab itu, bukalah hati saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara sudah telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, peliharalah itu. Karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang lahir, yang kita peringati kelahirannya pada hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman yang telah kami dengar pada saat ini. Engkau yang bertahta di sorga, tetapi Engkau telah rela datang ke dunia ini, merendahkan diri sedemikian rupa, bahkan Engkau rela mati untuk kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Sebab itu Tuhan, biarlah kami sebagai umat-umat yang telah ditebus, kami mau menjaga apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mau menjaga keselamatan yang telah kami terima melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Jaga hati pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan juga orang-orang di sekitar kami, sehingga kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal akan Engkau dan membawa mereka untuk dapat mengenal akan Engkau. Kami alaskan doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Natal. Kiranya terang Kristus menuntun kita berjalan dalam kasih, kesatuan, dan pertumbuhan menuju gereja sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Yesus, aku kuat.